Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Nisrina Hamid menjumpai Anda dalam program acara Perspektif selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali kepada Anda di tengah melonjaknya kasus COVID-19, kami mengajak kepada pemirsa di rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Kami juga mengajak kepada pemirsa untuk mendukung program vaksinasi yang digalakan oleh pemerintah pusat, dan bagi Anda yang sudah divaksin tetap patuhi protokol kesehatan agar diri kita dan keluarga tetap terlindungi. Dan pemirsa, topik yang kita diskusikan pada sore hari ini adalah mengenai penyebaran informasi keimigrasian. Ada beberapa subtema yang akan kita diskusikan dengan 3 narasumber saya pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri dan juga seperti apa layanan atau inovasi di kantor migrasi Kendari, dan juga nanti kita akan minta penjelasan tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dan korupsi. Dan tayangan ini juga pemirsa Anda bisa mengikutinya dengan memfollow akun Facebook TVRI Sulawesi Tenggara. Anda bisa bertanya melalui akun Facebook tersebut, dan selain itu juga Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber saya pada sore hari ini secara interaktif melalui layanan telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Dan pada sore hari ini saya perkenalkan 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah Bapak Surya Pranata SHMH. Beliau adalah dosen Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Surya. Assalamualaikum, selamat sore. Dan selain itu juga pemirsa telah hadir Bapak Hidayat SHMH, analis keimigrasian, ahli muda. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hidayat. Assalamualaikum dan selamat sore. Dan juga nanti ada rekan kita, adik kita Deden yang siap berbagi informasi dan juga pengalaman kepada pemirsa di rumah, bagaimana kiat-kiat hingga Deden bisa masuk ke Politeknik Imigrasi, dan juga akan bercerita pengalamannya selama mengenyam pendidikan di Politeknik tersebut. Sudah hadir Deden Dwi Prayogo Bambang. Selamat sore Deden, Assalamualaikum. Deden ini juga merupakan putra daerah dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di mana Deden? Siap, izin saya berasal dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, luar biasa. Ya, baik. Pertama saya ke Pak Surya Pranata dulu, dosen Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Ini tema kita banyak nih Pak yang akan kita diskusikan, baik itu penanganan pengungsi dan luar negeri, kemudian seperti apa layanan inovasi kantor imigrasi. Nanti juga bisa bercerita beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keimigrasian secara nasional begitu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Surya, kalau secara umum melihat apa sih yang menjadi permasalahan yang perlu kita uraikan ketika kita berbicara tentang keimigrasian. Saya boleh buka ya? Boleh, silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh TVRI Sulawesi Tenggara pada kami untuk menyampaikan hal-hal penting buat semua kita rakyat Indonesia. Para penonton yang saya muliakan, sebagai negara besar, ya, Indonesia adalah negara yang menjadi tempat kedatangan banyak orang. Kedatangan orang asing ke Indonesia banyak caranya. Ya. Ada yang bekerja, ada juga yang sekolah, ada yang menjadi rohaniawan, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi perwakilan negara asing dan sebagainya. Ada juga yang menjadi turis seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak umum, ya, tetapi banyak terjadi di Indonesia. Walaupun di provinsi Sulawesi Tenggara ini, ya, sepintas kelihatan tidak ada. Tetapi kalau di daerah khusus ibu kota Jakarta, di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Medan, di daerah Surabaya, di Pekanbaru, itu banyak sekali pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Saya perlu sampaikan kepada masyarakat agar tetap kita hati-hati, ya, karena jangan sampai keberadaan mereka diartikan sebagai wisatawan, orang yang banyak uangnya. Karena mereka juga banyak juga menggunakan fasilitas seperti Facebook, WA, Instagram dan sebagainya
dan banyak berpacaran, ya, berpacaran dengan masyarakat kita, terutama anak-anak gadis kita. Segini kadang-kadang terkecoh, karena terkecoh dianggap ini bonafit, berpacaran, sampai juga kadang-kadang jadi menikah. Baru ketahuan begitu mau menikah, ternyata dia tidak punya apa-apa. Dia pengungsi dan dia juga belum tahu kapan ditempatkan di negara ketiga. Ada kejadian putra petinggi-petinggi, saya tidak perlu sebut detailnya, ya, putra aparat keamanan, sampai akhirnya hamil seperti itu. Akhirnya juga harus dinikahkan orang tuanya, kalau enggak bunuh diri dan sebagainya. Nah, ini saya perlu sampaikan kalau masyarakat agar berhati-hati. Seperti kalau memilih jodoh itu kan pertama itu harus dilihat apa namanya dulu. Latar belakangnya itu penting. Jangan karena cinta jadi gelap. Segala sesuatu ya karena tidak didalami dengan baik itu akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Tapi kalau seperti kami masyarakat biasa, bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa warga negara tersebut itu misalkan adalah wisatawan ataukah justru pengungsi? Bagaimana kami bisa mengidentifikasi itu, Pak? Kalau kesulitan pertama sekali tanyakan aja ke ahlinya, kantor imigrasi. Nah, tapi juga saya kasih kiat ya, sebenarnya bisa ketahuan itu. Kalau memang dia orang asing yang benar, kita minta dokumennya, paspornya, izin tinggalnya, ya seperti itu. Tapi kalau sulit bisa ditanyakan ke imigrasi. Dan jangan gampang percaya. Ya, jangan gampang percaya kepada sesama orang Indonesia aja kita harus hati-hati, apalagi orang asing ya. Orang asing itu ada yang baik, ada yang bisa berjodoh dengan orang baik, ada berjodoh dengan milioner juga banyak. Tetapi lebih banyak yang berjodoh sama yang kurang baik. Kalau kurang anunya, kurang saringannya. Nah, saya menyampaikannya saringan ini, walaupun di provinsi ini saya lihat tidak banyak. Tapi dulu pernah saya tahu. Pada waktu saya masih jadi kepala imigrasi di Jakarta, itu pernah ada rombongan kapal sampai mau ke Australia, tapi dia mampir dulu ke Sulawesi Tenggara. Iya, betul. Akhirnya ditangkap, akhirnya dipindahkan ke daerah saya, ya kan? Baru kita amankan di sana. Tapi sekarang kan nggak ada jalur itu. Tapi bisa saja satu saat akan balik lagi, ya seperti itu. Jadi tetap ya, kita waspada. Nah, kalau yang ada yang sekarang ini bisa saja luberan-luberan dari Makassar. Karena kemarin tuh di Makassar tuh ada sampai ke Pare-Pare kan, bahkan ada yang sampai membakar ruang detensinya. Karena mereka itu kadang-kadang sudah lama ya, mereka itu sudah bisa sampai sekarang tunggunya sudah 8 tahun, sudah jadi pengungsi. Jadi stres dia, apalagi dengan adanya pandemi ini penerbangan langsung. Negara-negara yang biasanya negara-negara yang bisa menerima seperti Amerika, Australia sudah mengurangi kuotanya, akibatnya makin lama menumpuk di Indonesia, mereka stres, ya, ditangkap lagi, mau menikah lagi, mereka ya kalau bisa ya ada cari senang-senang aja. Tapi kok bisa masuk ke wilayah Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara? Seharusnya kan ada proses-proses keimigrasian atau ada proses-proses administrasi yang harus dilewati begitu, Pak? Ya karena Indonesia ini kan negara besar, ya, jadi banyak juga mereka itu sudah berada di Malaysia. Di Malaysia pun mereka menunggu, ya. Kemudian bosan dia, jadi ada lagi kelompok-kelompok yang mencari uang, ya, memberi kemudahan masuk secara ilegal dengan perahu-perahu yang tidak terdaftar di malam hari, karena Indonesia Malaysia itu dekat. Jadi mereka dengan beberapa jam perjalanan bisa sampai ke daratan Sumatera yang tidak terawasi. Ada juga yang menggunakan juga jalur resmi, ya, dia punya paspor, punya visa, ya, semuanya dilewati, ya terpenuhi. Tapi kemudian begitu sampai Jakarta, dia pergi ke UNHCR, mendaftar menyatakan dia pengungsi. UNHCR akan mengecek, ada 4 kriteria orang bisa jadi pengungsi. Pertama, orang itu, ya, persyaratan di Konvensi tahun 51 tentang pengungsi dan protokol 67 dikatakan seseorang, ya, bisa dinyatakan pengungsi kalau dia berada di luar negaranya. Ya, dia menyampaikan dengan keadaan dia terpersekusi, ya, artinya dia terpersekusi, dia merasa tersiksa hidupnya. Mencari suaka. Ya, kalau dia berada di negara itu
Dia tidak bisa di negara sendiri, tidak bisa. Dia harus pergi ke negara lain. Ya, negara lain di situ baru dia pergi ke satu negara yang bisa meratifikasi konvensi atau yang tidak meratifikasi seperti Indonesia tapi ada UNHCR di situ. Dia menyampaikan, saya orang terpersekusi di negara saya. Saya seorang pengikut partai ini yang terlarang di negara saya. Saya seorang yang ikut kegiatan sosial yang dilarang di negara saya. Saya yang beda agama dengan negara mayoritas di negara itu. Sehingga saya seorang yang termarginalkan, saya sedih sekali. Hidup saya tidak bahagia. Maka saya pergi dari negara saya itu, pergi ke negara lain untuk bisa mendapatkan status pengungsi. Kalau memenuhi kriteria itu, UNHCR akan memberi. Nah itu yang Indonesia kebetulan Undang-Undang Dasar 45 kita pasal 28 itu sangat menghormati hak hidup manusia. Okay. Nah, walaupun kita belum ratifikasi, makanya orang asing itu masih banyak di kita. Tapi sekarang saya perhatikan jumlahnya sudah sedikit menurun dengan adanya pandemi ini, tidak banyak yang datang. Tetapi kalau pandemi berakhir lagi kita nggak tahu, mungkin bisa datang lagi. Banyak lagi yang datang. Ya seperti itu, sama kan orang asing kan sedikit. Jadi sekarang jumlahnya kurang lebih 13.700 sekian ya. Data lengkapnya nanti bisa saya berikan kalau. Oke, baik. Saya ke Pak Hidayat. Ini kalau bicara tadi Pak Surya sudah menjelaskan berapa pemaparannya masalah-masalah terkait dengan masuknya warga negara asing atau pengungsi. Kalau dari sisi pelayanan, di mana kita ketahui bersama kan pelayanan sekarang sudah harus berbasis digital begitu. Nah, inovasi apa yang dilakukan oleh keimigrasian Kendari? Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf mungkin sebelum saya menjawab, seyogianya yang hadir di studio ini adalah kepala kantor, namun ada kesibukan, jadi beliau mengamanahkan kepada saya untuk memberikan informasi terkait inovasi-inovasi yang telah dilakukan di kantor imigrasi Kendari. Terkait dengan pelayanan-pelayanan inovasi yang ada di keimigrasian, imigrasi Kendari telah banyak berbenah sejak kepemimpinan beliau ini, yaitu Bapak Barlian Gunawan. Layanan-layanan inovasi itu baik WNI maupun WNA, terutama layanan paspor untuk WNI gitu. Jadi ada beberapa inovasi yang telah diluncurkan oleh kantor imigrasi dalam memenuhi kriteria menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Yang pertama yaitu layanan paspor IKENI Lapak, yaitu layanan paspor antar kabupaten. Ini sifatnya mobile. Bisa diulangi apa namanya, Pak? IKENI Lapak. IKENI Lapak. Ya. IKENI itu imigrasi Kendari akronimnya. Dalam bahasa Tolaki juga IKENI itu di sini. Iya. Jadi itu adalah tagline pelayanan imigrasi Kendari itu IKENI bersinar. Jadi itu tagline pelayanan kami, yaitu imigrasi Kendari berkomitmen siap melayani dengan ramah. Ya, yang kedua yaitu yang pertama tadi IKENI Lapak ya, yaitu layanan paspor antar kabupaten ditujukan untuk kabupaten yang terjangkau jauh dari kantor imigrasi Kendari. Contohnya di Kabupaten Kolaka Utara sudah dilaksanakan kemarin. Yang kedua yaitu IKENI Sapa. IKENI Sapa. Ya. Oke. Siap antar paspor Anda. Jadi imigrasi Kendari kalau mungkin di dunia restoran waralaba itu ada semacam kayak delivery gitu kan. Nah di imigrasi Kendari juga ada delivery paspor. Jadi masyarakat Kendari yang bermohon paspor silakan menggunakan layanan ini. Tidak perlu harus datang. Jadi imigrasi Kendari akan mengantarkan paspornya di wilayah kota Kendari. Pakai ongkir nggak? Pakai ongkir nggak? Yang ketiga yaitu IKENI Salto. IKENI Salto. Salto. Oke. Sampai langsung foto. Oh, sampai langsung foto. Ini tentunya adalah layanan prioritas, yaitu ditujukan kepada kelompok rentan, ya, ibu hamil, lansia, ibu hamil dan kaum difabel. Jadi ada layanan khusus yang diberikan. Jadi mereka nggak perlu ngantri, datang langsung difoto. Gitu, seperti itu. Oke, ini sudah ada IKENI Lapak, IKENI Siap, IKENI Salto. Ya. Ini kalau pengurusan password ini berapa lama siap untuk diantarkan ke pemiliknya? Kalau SOP-nya paspor itu sejak pembayaran itu 3 hari. 3 hari setelah pembayaran langsung diantarkan gitu. Oke, ke langsung diantarkan alamat pemohon gitu. Oke.
Oke, nanti kita akan bicara bagaimana caranya untuk mengakses ini, 3 inovasi ini. Tapi sebelumnya saya ke Deden dulu. Deden, tadi sudah dijelaskan, Deden adalah putra daerah dari Kabupaten Kolaka yang saat ini sedang menjalani pendidikan ya di Politeknik Keimigrasian, ya, Politeknik Imigrasi begitu. Nah, Deden bisa bercerita kepada pemirsa di rumah, sekaligus juga ini bisa memotivasi generasi muda Sulawesi Tenggara untuk bisa bergabung di Politeknik Migrasi. Awalnya sampai tertarik untuk masuk di Politeknik ini apa, Deden? Siap. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan kepada saya. Untuk motivasi saya sendiri untuk masuk di Politeknik Imigrasi itu yang pertama, saya melihat imigrasi itu merupakan garda terdepan pintu masuk dan keluarnya orang asing. Dan saya lihat juga bahwa dari pengertian sendiri, keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk maupun keluar dari Indonesia, serta pengawasannya demi menjaga kedaulatan negara. Menurut saya itu adalah tugas yang sangat penting. Maka dari itu, saya ingin menjadi bagian dari pengaman atau penjaga pintu gerbang negara saya. Seperti itu. Oke, pada waktu masuk sulit tidak? Mulai dari proses pendaftaran, kemudian sampai perekrutan, sampai hari ini sudah bergabung di Politeknik Migrasi. Izin, menurut saya semua itu tergantung dari niat kita. Kalau kita betul-betul niat dan saya harus masuk di Politeknik Imigrasi, mengapa tidak? Prinsip yang saya pakai itu adalah kenapa dari sekian banyak wilayah di Indonesia, kenapa kita di Sulawesi Tenggara tidak bisa untuk masuk ke situ? Masa dari kuota 250 orang, 1 orang pun tidak bisa? Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang. Dan merasa bangga bisa Siap. bergabung di Politeknik. Oke, Bangga. baik, saya ke Pak Surya. Pak Surya tadi menjelaskan bahwa kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dengan keberadaan orang asing, apalagi pengungsi. Karena satu, kekhawatiran kita adalah perbedaan budaya dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu Pak Surya, apa sih dampak sosial yang bisa ditimbulkan ketika mereka berbaur kepada masyarakat atau bahkan sampai sudah ada yang kawin-mawin, Pak? Ya, itu saya nyatakan patologi sosial ya. Patologi itu sesuatu yang tidak sebenarnya, yang tidak normal ya. Itu banyak kejadian, saya tidak contohkan di sini karena sulit mencari. Saya contohkan di Jawa Barat ya. Di sana pengungsi banyak karena daerahnya dingin, banyak tinggal di sana ya. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal pasti kan, belanja dan sebagainya. Budayanya beda. Ya. Bahkan bisa saja yang bujangan jadi kawin kontrak dan sebagainya ya. Dan itu sekarang sudah dilarang kemarin camatnya karena di samping itu tidak sesuai dengan budaya kita ya kan, dengan agama kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu hanya kawin-kawin seperti mut'ah itu memang itu orang-orang Syiah banyak. Kebetulan pengungsi ini 55% provinsi yang pengungsi di seluruh Indonesia itu orang-orang dari Afghanistan yang notabene hampir 90 sekian persen itu adalah orang dari Syiah. Dan itu berbeda dengan kita Islam Sunni. Itu saya sampaikan supaya lebih hati-hati. Ya, kalau udah jatuh cinta nggak dilihat tuh Mbak. Seperti itu ya. Semuanya buta. Semuanya benar aja ya. Kalau kata Gombloh itu apa itu? Tai kucing pun terasa coklat ya, seperti itu ya. Dan itulah bahayanya kalau tidak berhubungan dengan orang asing, tidak menggunakan ilmu atau pengetahuannya. Nah, kehadiran saya ini menyampaikan itulah sebagian supaya masyarakat itu terdidik lah, teredukasi pengetahuannya terhadap orang asing. Teredukasi pengetahuannya, cara atau posisi dari migrasi untuk memberikan edukasi seperti apa, Pak? Ya, salah satu dengan cara yang kita lakukan sekarang ini, kami juga kadang-kadang mengadakan internalisasi, sosialisasi di dalam tim PORA, imigrasi, tim pengawasan orang asing. Kita menyampaikan kepada para anggota tim PORA juga satu pemahaman kepada polisi, kepada tentara, kepada jaksa, aparat pemerintah, biar sama. Kan kita semua juga masuk di tim Perpres 125 2016 yang mengatur pengungsi dari luar negeri. Walaupun sekarang ini ya pendanaan itu tadinya dibantu oleh organisasi asing namanya IOM, International Organization for Migration, dan juga pemberian swakanya oleh UNHCR.
Tetapi sejak tanggal 15 Maret 2018, Australia sudah mengurangi bantuannya. Tidak memberi bantuan untuk orang yang datang sesudah 15 Maret 2018. Akibatnya mereka yang datang yang tidak tahu, tidak terbiaya, mereka jadi pengungsi mandiri. Dan itu yang banyak demo-demo kalau ibu lihat di Jakarta itu, itu yang jadi bermasalah itu. Mereka jumlahnya ada hampir 6.000 orang sekarang. Oke, kalau negara asal tidak membiayai, terus siapa yang bertanggung jawab dalam Nah, untuk itulah pemenuhan? patologi sosial saya bilang. Ya masyarakat lokal dari keluarganya, kadang-kadangnya minta-minta, itu jadi mengganggu pemandangan jelek untuk ibu kota. Dan stres juga sekarang UNHCR yang memberi itu. Karena demo-demo terus mereka. Dia kan juga lupa. Dan sekarang ini dengan pandemi, ya di mana itu? Di Pekanbaru sudah ada juga pengungsi yang kena COVID dan meninggal dunia. Karena mereka demo-demo juga menuntut haknya, ya kan? Padahal penerbangan ke luar negeri pun susah. Untuk resettlement tetap ada, tapi jumlahnya makin lama makin mengecil. Nah, seperti itu. Dan itu ya memang harus disikapi dengan bijak lah. Paling tidak itu memang pemerintah, organisasi internasional, sampai kita berharap supaya tidak ada masalah di negara mereka. Tidak ada perang. Jadi sebenarnya kalau ada perang, ada masalah, ada rejim totaliter, rejim bengis, itu pasti rakyatnya akan jadi mengungsi itu. Utama negara tetangga dulu. Kalau negara tetangga nggak bisa, akan lebih jauh. Nah, kebetulan Indonesia ini negara kita termasuk negara yang sangat baik. Padahal kita bukan destinasi. Destinasi mereka itu Australia. Kita negara jumping stone atau batu loncatan aja. Tetapi karena Australia sudah menutup, mereka terpaksa tinggal di sini. Sementara negara lain juga banyak menutup seperti Amerika. Kenapa Indonesia tidak menutup? Tapi dijawab dulu sebelum ya, saya bertanya ke Pak Hidayat dulu. Ini ada password Ikeni Lapa, kemudian Ikeni Siap, Ikeni Salto. Ini bagaimana mengakses? Karena permasalahannya kan kalau kita bicara 17 kabupaten kota itu kan tidak semua bisa terakses internet begitu. Nah, bagaimana dengan hal ini? Terima kasih. Berbagai inovasi tadi tentunya perlu didukung perangkat-perangkat dari sistem manajemen keimigrasian. Tentunya imigrasi sudah berbenah, seperti yang telah digaungkan beberapa bulan lalu oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu reformasi digital Kemenkumham. Jadi seluruh pelayanan berbasis e-office. Jadi itu sangat didukung. Jadi perangkat-perangkat ini sudah didukung oleh Dirjen Imigrasi. Jadi dalam memberikan pelayanan ada mobile yang khusus untuk dibawa ke setiap kabupaten. Tapi kalau misalkan kayak saya, misalkan ini mengurus password kan butuh data-data pribadi nih. Apakah ada aplikasi yang disiapkan oleh imigrasi Kendari supaya dari rumah hanya menggunakan Android, saya cukup buka aplikasinya, kemudian mengetik identitas saya secara pribadi, terus sudah bisa terintegrasi dengan layanan Ikeni Lapak, Ikeni Siap, dan Ikeni Salto. Iya, makasih. Sebelumnya ketika kita bermohon paspor atau siapapun yang bermohon paspor, tentunya harus melalui sistem antrian online. Ya, ada yang diakses gitu. Jadi masyarakat dipermudah kapan mereka harus datang, itu silakan memilih sendiri di aplikasi antrian paspor online. Jadi sebelum mereka datang, mereka sudah melakukan pendaftaran online. Oke, berarti tidak harus berjubel di kantor begitu, Pak Hidayat. Oke. Saya ke Deden. Nah, Deden selama menempuh pendidikan itu kalau misalkan ada putra daerah yang pengen daftar, itu apa saja yang perlu dipersiapkan? Baik, terima kasih. Kalau dari saya untuk kiat-kiatnya, sebelum melaksanakan tes pendaftaran di Politeknik Imigrasi, kalau dari pengalaman saya itu sudah menyiapkan baik dari latihan fisik maupun... Seperti apa latihan fisiknya? Lari atau apa? Untuk tes kesamaptaan sendiri itu terdiri dari samapta A, lari, lalu samapta B terdiri dari push up, sit up, shuttle run, dan seperti itu. Oke. Dan samaptanya. Selain itu dari sisi persiapan akademik bagaimana? Untuk akademik itu di awal namanya tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Dari masing-masing tes tersebut itu harus memenuhi nilai ambang batas. Lalu untuk persiapannya bisa membeli buku-buku di Gramedia ataupun bisa tersedia les di daerah masing-masing seperti itu. Oke, ini luar biasa. Nah, Pak Surya, kembali nih Pak Surya, kenapa Indonesia tidak menutup?
sekarang ini dengan pandemi pemerintah kita menutup. Jadi menutup orang asing yang datang, kecuali dalam kepentingan proyek nasional. Kalau proyek nasional ya itu sudah nggak bisa ditutup ya, dan mereka juga ikut prokes dan sebagainya. Kalau itu ditutup nanti jadi malah proyeknya jadi berhenti. Seperti investasi begitu. Ya, seperti itu. Sama, sekarang juga Hong Kong mulai hari ini menutup orang Indonesia berangkat penerbangan dari kita nggak ada mulai hari ini, karena kita kemarin lebih dari 20.000. Mereka takut juga kan, nah, semua kepentingan nasional. Nah, sekarang memang tidak bertambah pengungsi itu, tetapi yang saya perlu tekankan di sini supaya masyarakat tahu, masyarakat perlu berhati-hati karena banyak terjadi patologi sosial. Kalau orang sudah lama kadang-kadang stres, penyalurannya macam-macam seperti itu. Nah, jadi orang yang tadinya mereka berharap 3 tahun di Indonesia sudah bisa di resettlement di negara ketiga yang menerima, mereka sudah ada penunjukan, ada yang ke Amerika, tapi sudah 5 tahun dia nunggu-nunggu, udah 8 tahun, lama-lama ada yang bunuh diri juga. Dan itu terjadi? Ada Pak? terjadi yang saya sampaikan. Tapi kalau misalkan dia bunuh diri, bagaimana nih proses? Ya selesai, tetapi kan jadi nggak bagus jadi catatan apa namanya, catatannya aja yang merasa disalahkan ya susah, bisa UNHCR merasa disalahkan kok nggak bisa membantu mereka negara ketiga, ya bisa juga negara ketiganya juga sekarang seperti kebijakan Presiden Donald Trump yang banyak menutup seperti itu, walaupun sekarang Presiden Joe Biden agak lebih mudah, tapi ekonomi mereka pun belum tentu baik. Ya, tetapi sekarang memang sudah mulai ada pergerakan, Tetapi juga selama menunggu, ada juga mereka yang melahirkan, jadi nambah juga. Oke, baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia.
Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, topik yang kami diskusikan dalam program acara Perspektif hari ini adalah mengenai penyebaran informasi keimigrasian. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi dengan 3 narasumber saya pada sore hari ini, saya mengajak pemirsa untuk menonton sebuah tayangan mengenai profil Politeknik Imigrasi. Bongkar pola pikir dan mentalitas lama yang negatif. Jadikan WBK, WBBM sebagai gerakan bersama seluruh anggota Kementerian Hukum dan HAM. Salam kembali. Jadi bagaimana kita bisa melayani masyarakat ini dengan cepat, tepat, dan juga profesional. Politeknik Imigrasi merupakan transformasi dari Akademi Imigrasi yang berstatus ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak dibentuk tahun 1962, Politeknik Imigrasi telah mencetak lebih dari 3.500 lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Politeknik Imigrasi terdapat 4 program studi, yaitu Diploma 4 Hukum Keimigrasian, Diploma 4 Administrasi Keimigrasian, Diploma 4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, serta Diploma 3 Keimigrasian. Politeknik Imigrasi mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik.
digital. Tujuan dari adanya aplikasi ini adalah penataan data dalam pengolahan akademik, mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi, juga integrasi data, mempermudah proses pengolahan data akademik dan non-akademik, serta sebagai perekam kegiatan di Politeknik Imigrasi. Sistem pengaduan taruna atau SIPENA merupakan tempat atau wadah bagi taruna untuk mengutarakan keluhan atau pengaduan, aspirasi maupun apresiasi terhadap sistem di Politeknik Imigrasi. Sistem e-learning adalah aplikasi yang ditujukan kepada dosen dan taruna sebagai jembatan dalam belajar online. Politeknik Imigrasi telah memiliki website untuk publikasi jurnal ilmiah dengan Open Journal System. OJS adalah platform online untuk publikasi karya ilmiah yang telah terintegrasi dengan platform publikasi karya lainnya seperti Google Scholar, Crossref, UAG, Directory of Open Access Journal, dan ORCID, Open Researcher and Contributor ID. Besar harapan kami agar predikat WBM dapat diraih oleh Politeknik Imigrasi yang pastinya memberikan motivasi baru seluruh jajaran Politeknik Imigrasi dalam berbakti dan berkarya di masa yang akan datang. WBM pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kurnia, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, merasa bersyukur dan bangga atas capaian Politeknik Imigrasi meraih wilayah bebas dari korupsi tahun 2020. Saya berharap capaian ini dapat ditingkatkan ke jenjang berikutnya, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2021 ini. Poltekim bisa. Oke, baik pemirsa, kita baru saja menyaksikan profil tentang Politeknik Imigrasi. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Pak Hidayat, saya ingin mengkonfirmasi ini seperti apa zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang sudah diterapkan oleh Imigrasi Kendari. Tapi ada penelpon Pak, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa Pak? Di mana? Ada di Anggoya. Oh, oke. Silakan Pak, dari Anggoya. Wah, jauh sekali Pak. Oke, silakan Pak. Mau bertanya sama Pak Surya, Pak. Pak Surya, oke. Siapa? Bagaimana penanganan, pengamanan, dan pengawasan pengungsi oleh imigrasi saat ini, Pak? Penanganan, pengamanan, pengungsi ya? Saat ini. Oke, ada lagi Pak? Ya, itu saja Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sebelum dijawab nih Pak Surya, saya ke Pak Hidayat dulu. Nah, bagaimana penerapan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di kantor imigrasi? Iya, terima kasih. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan beberapa program inovasi-inovasi yang telah diluncurkan oleh kantor imigrasi yang merupakan bagian dari pembangunan zona integritas tadi. Itu tadi sudah 3 gitu. Ada lagi program sistem pelaporan orang asing. Sistem pelaporan orang asing. Iya, Silangsing. Ini adalah program yang langsung kepada warga negara asingnya ketika mereka datang ke wilayah hukum kantor imigrasi Kendari, mereka menginap di hotel, langsung menggunakan aplikasi yang namanya Silangsing itu. Jadi mereka wajib. Jadi keberadaan orang asing di kota Kendari bisa kita deteksi. Jadi media ini bisa mengedukasi masyarakat bahwa imigrasi Kendari melakukan fungsinya. Seperti itu. Oke, baik. Ini berkaitan nih Pak. Tadi apa yang disampaikan oleh penelpon kita yang pertama terkait dengan penanganan, pengamanan ini para pengungsi dan juga orang asing. Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Bapak penanya. Dengan Bapak siapa tadi? Dari Anggoya Pak. Bapak Anggoya, terima kasih Pak responnya. Saya perlu sampaikan sebelum tahun 2017 awal
ya, penanganan pengungsi itu hanya berdasarkan semacam surat edaran aja dari Direktur Jenderal Imigrasi. Tetapi sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 ditandai oleh Bapak Presiden Jokowi, terhitung tanggal 1 Januari 2017, penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan oleh imigrasi oleh instansi-instansi secara parsial, tetapi secara bersama-sama. Ya. Jadi kalau ada ditemukan pengungsi di laut, ya, itu yang namanya Bakamla itu ikut, Angkatan Laut juga ikut, polisi perairan bisa ikut, ya, lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pengamanan semacam Basarnas juga ikut. Nah, kemudian pengamanannya oleh siapa? Oleh polisi, ya, polisi dilibatkan. Kemudian penampungannya kepada siapa? Kerjasama rumah detensi imigrasi dengan pemerintah daerah. Jadi semuanya diterlibatkan. Jadi tidak dibebankan satu organisasi atau satu instansi saja. Pengawasannya dilakukan oleh imigrasi, ya, karena imigrasi yang mencatatnya, mencek paspornya, sidik jarinya, kemudian mengontrol setiap bulan, kemudian kalau dia yang bersangkutan sudah menjadi mau dideportasi, dicatat oleh imigrasi, atau resettlement dikawal sampai di airport, sampai dia pergi keluar dari wilayah kita, seperti itu. Jadi seperti itu mekanisme penanganannya. Itu berdasarkan Perpres 125. Tapi yang sekarang jadi masalah, Pak, sejak 15 Maret 2018, IOM yang selama ini banyak membantu negara kita dari negara donornya, ya saya sebut saja yang paling besar membantu itu adalah Australia, itu sudah menyetop, ya, sudah menyetop bantuannya sejak 15 Maret, kecuali memang bisa dibuktikan orang itu pergi ke Australia. Tetapi banyak yang datang dengan memakai paspor, ya, dokumen keluarga, bilang turis atau wisata, ternyata berangkat ke UNHCR Jakarta diterima, diberikan status pengungsi, nggak mau pulang lagi. Nah, kalau orang sudah dinyatakan sebagai mendapat sertifikat pencari suaka, itu tidak bisa serta-merta dideportasi. Nah, itu Konvensi 1951 menyatakan demikian. Indonesia menghormati hak asasi manusia, seperti di pasal 28 kita seperti itu. Nah, itu kendala kita yang sangat menghormati HAM itu, Pak. Jadi pengawasan itu yang tetap kita lakukan terus-menerus, karena sekarangnya ada tim Pora. Ada juga tim Satgas Pengungsi tingkat kementerian, ada juga tingkat provinsi. Nah, itu ada di Sulawesi Selatan. Nah, tapi di sini kan tidak ada, karena memang lebih bagus diuntungkan, ya, karena jaraknya agak jauh. Tapi bisa saja sepeleteran ini yang keluar dari sana karena dekat kan, yang tidak terdeteksi, maka saya minta, ya, masyarakat ikut mengawasi seperti Bapak Boya tadi. Ya, mungkin bapak-bapak yang lain dengan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi perhatian, tambahan informasi lah, jadi perhatian. Jangan sampai keluarganya karena ketidaktahuan, kurang informasi, akibatnya bergaul sama orang asing yang tidak bonafit, ya. Kalau orangnya baik, bonafit, masa depannya bagus, nah itu harapan kita bersama. Supaya tidak terjadi sesuatu yang merugikan buat diri kita dan keluarga kita. Berarti harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati, itu tujuannya seperti itu yang saya sampaikan. Ya, saya ke Deden. Nah, Deden, ini kalau masuk di Politeknik biayanya berapa? Ini kan kadang-kadang juga yang jadi masalah, orang punya cita-cita ingin bisa bergabung ke Politeknik Imigrasi, tetapi biasa kan terbentur persoalan biaya pendidikan. Nah, kalau di Politeknik bagaimana? Untuk biaya sendiri itu ditanggung oleh negara. Jadi mulai yang saya pakai atribut ini dari topi pet sampai sepatu itu ditanggung oleh negara. Seperti itu. Termasuk SPP dan semuanya ditanggung oleh negara begitu. Siap. Oke. Nah, Pak Hidayat ini mereka ini yang sudah masuk ke Politeknik ini dijamin untuk bergabung di kantor imigrasi setelah menyelesaikan studinya atau gimana? Iya. Tentunya mereka ini alumni-alumni dari Poltekim ini memang dari awal kan namanya sekolah kedinasan. Jadi sampai mereka menamatkan pendidikan di Politeknik itu langsung ditempatkan di kantor imigrasi seluruh Indonesia, bahkan perwakilan luar negeri yang ada.
migrasi dan luar negeri. Oke, baik ya. Pak Surya, ada yang menarik nih Pak Surya. Kalau misalkan terjadi ada gelombang pengungsi nih yang mencari suaka dari yang lalu kan sempat dari Afghanistan yang cukup banyak begitu. Nah, ini koordinasi antara negara tujuan dengan negara asal dari para pengungsi itu seperti apa? Dulu Bali proses. Jadi terjadinya pengungsi ini kan karena ada di negara asal. Saya awal katakan itu biasanya terjadi ada dari rejim yang totaliter, ya seperti di Afghanistan, kemudian Saddam Hussein waktu itu ya. Jadi orang-orang yang kontra dengan Saddam Hussein itu jadi pengungsi. Nah, begitu Saddam Hussein sudah jatuh, mereka yang tadinya pengungsi mereka jadi penguasa. Jadi orang-orang yang pro, yang kontra itu bisa seperti itu. Jadi perubahannya seperti itu. Nah, di Somalia juga begitu. Banyak yang pengungsi yang ada di kita karena mereka ada terganggu dengan ada milisi yang pembunuh namanya As-Shabab seperti itu. Jadi kebetulan saya pernah kepala rumah detensi imigrasi. Saya juga melakukan wawancara terhadap mengapa kamu jadi pengungsi. Cerita seperti itu. Saya begini Pak, kalau saya di sana ayah saya sudah mati. Kalau saya di sana saya pasti mati. Seperti itu. Jadi ya segala macam cara dengan membayar sindikat dia bisa sampai yang penting keluar. Aman ya. Nah, tujuannya memang mayoritas karena komunitas itu banyak di Australia. Nah, ada juga komunitasnya Amerika terima ya. Mau Amerika. Jadi sekarang mereka di mana saja. Tapi kalau negara-negara lain makin sulit negara kita bisa nerima welcome, satu saat negara kita bisa jadi destinasi dan itu buat saya bahaya. Betul. Bahaya kalau tapi dari sisi regulasi misalkan Pak, kita kan sudah ada hukum internasional terkait dengan persoalan itu, tetapi kan paling tidak secara nasional kita juga punya kekuatan secara payung hukum begitu. Nah, dalam sisi regulasi berarti bisa dikatakan regulasi kita masih lemah terhadap penerimaan kita terhadap pengungsi dari luar begitu Pak. Jadi kita memang secara hukum kita belum meratifikasi Konvensi 1951. Ya, tahun 51 dan protokol tahun 67. Jadi kalau Perpres itu mengatasi yang sudah ada saja. Karena kita di Undang-Undang 45 menghormati HAM. Jadi memang kita agak shock, tetapi kita tidak menerima itu. Kita tetap berkomunikasi dengan negara penerima, tolonglah diterima. Ke UNHCR juga tolong dan negara asal supaya ya jangan terjadi konflik, dengan demikian tidak ada pelarian lagi. Berarti peran PBB ada di dalam. Saya kadang-kadang punya tesis seperti ini, selagi masih ada kekerasan, selagi ada masalah di dunia, pengungsi tidak akan pernah berakhir, itu tesis saya. Seperti itu. Nah, kalau semuanya aman-aman aja. Kalau Indonesia juga satu saat jadi masalah, kita bisa jadi pengungsi. Kita bisa jadi pengungsi di Malaysia. Jangan kan? Kita negara bagus. Supaya jangan ada konflik negara kita seperti itu. Oke. Baik, saya ke Pak Hidayat. Nah, Pak Hidayat tadi sejumlah layanan sudah dijelaskan. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana transparansi biaya ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan yang sudah yang mudah diakses oleh masyarakat. Apalagi tadi ada layanan Ikeni Siap ya, Ikeni Siap antar paspor Anda. Ya. Terkait biaya terhadap layanan keimigrasian itu sudah jelas diatur dalam peraturan paspor tentang paspor. Itu biayanya jelas dalam PNBP itu 350.000. 350.000. Iya, seperti itu. Dan semua terukur. Ketika mereka memperoleh pelayanan yang di keimigrasian, contohnya mereka datang seperti tadi pemohon paspor yang datang bermohon, ketika mereka tidak mendapatkan sesuai dengan janji, ada kompensasi pelayanan yang diberikan. Seperti ketika sudah membayar 3 hari harus jadi paspornya, tetapi lalai. Jadi ketika imigrasi lalai terhadap itu, ada kompensasi yang didapatkan dari pemohon ketika kami lalai memberikan kompensasi waktu tadi, seperti itu. Terkait hal lain lagi, masih ada tadi beberapa layanan inovasi unggulan yang belum saya sebutkan tadi. Yang kelima yaitu seperti Ikeni Yanti. Itu Ikeni Yanti. Ya, itu pelayanan dengan hati. Ya, Ikeni pelayanan dengan hati. Gitu. Pelayanan dengan Jadi hati. ini ditujukan kepada WNI dan WNA yang saat ini memang secara kesehatan mereka tidak bisa untuk datang ke imigrasi untuk melakukan
pemotretan. Jadi imigrasi yang langsung ke tempat baik. Jadi mereka. Pak Surya kalau melihat nama-nama aplikasinya ini kayaknya kearifan lokalnya terjaga begitu Pak ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini ada VT yang akan diputarkan terkait dengan masalah pelayanan imigrasi atau seperti apa nih? Ada VT yang mau diputar, yang mau disampaikan? Oh, oke. Baik. Nah, berarti ini sangat luar biasa ya kantor imigrasi. Ini saya juga baru mendapatkan pengetahuan baru Pak terkait dengan imigrasi. Mungkin karena informasinya, diseminasi informasi memang yang sangat penting untuk bisa sampai ke masyarakat. Saya ke Deden dulu. Nah, Deden kan ini bersaing atau berkompetisi dengan anak-anak Indonesia, seluruh Indonesia dari provinsi ya, dari seluruh provinsi. Nah, ketika sudah masuk di sekolah tersebut, bagaimana Deden bisa berinteraksi, beradaptasi, kemudian berprestasi dan lain sebagainya? Ya, terima kasih. Jadi di Politeknik Imigrasi sendiri itu terdiri dari sistem pengajaran, ada sebutannya itu Jarlatsu, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Untuk pengajaran sendiri itu seperti di dalam kelas maupun praktek di luar kelas. Lalu untuk pelatihan itu seperti kegiatan ekstrakurikuler dan non ekstrakurikuler. Lalu untuk pengasuhan seperti kegiatan apel malam, apel pagi, lalu apel makan siang, itu semua kami dilatih untuk kedisiplinan dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Seperti itu. Baik Pak Surya yang juga dosen Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Siap. Yang menarik, yang menjadi daya tarik untuk bisa bersekolah di tempat ini apa nih Pak? Ya sudah pasti jaminan masa depan, jaminan hidupnya jelas. Mereka yang sudah bisa diterima menjadi taruna di Poltekin, sepanjang dia bisa mengikuti lulus dari tingkat 1 sampai tingkat 4, ya, sampai bisa membuat skripsi, sudah dipastikan dia menjadi ASN. Ya. Jadi tidak perlu tes-tes apalagi, dia menjadi pejabat imigrasi, dan itu termasuk impian lah ya. Impian lah udah bagi para taruna. Jadi Deden ini termasuk makhluk dari Sulawesi Tenggara yang sangat beruntung, sangat beruntung menurut saya. Betul. Dan kebetulan beliau ini taruna saya, sangat bagus ya. Beliau sangat disiplin. Mereka ya terpilih untuk tampil hari ini di sini. Oke, berarti yang dipersiapkan dari sisi akademisi juga sangat penting begitu Pak ya untuk bisa bergabung. Jadi bukan hanya kecerdasan tapi juga kekuatan. Kekuatan dan juga disiplinnya. Jadi kita juga menilai mereka ya, jadi kecerdasannya, disiplinnya juga ya, attitude-nya juga seperti itu. Baru kemudian ya yang terakhir itu ya di total. Ya, jadi di ranking itu kalau di perguruan tinggi lain kan hanya IP saja. Kalau mereka untuk ranking 1, IP tinggi tidak berhasil di ranking 1. Tingkat kontribusi dia misalnya, kontribusi dia terhadap pertandingan internasional, tanding dalam bahasa Inggris atau pidato, atau dia olimpiade lain, karya tulis, itu juga menjadi penilaian sehingga dia bisa di ranking 1 atau ranking berapa. Jadi seperti itulah faktanya. Baik, terakhir nih Pak, closing statement. Ya. Seperti apa nih closing statementnya Pak Surya? Tentang apa ini? Tentang pengungsi. Dari awal saya datang kemari hanya untuk berbagi kepada masyarakat di Kota Kendari khususnya, Sulawesi Tenggara pada umumnya, bahwa ya sebagai orang Indonesia, saya berharap semuanya kita waspada ya. Waspada itu penting, terutama terhadap orang asing, apalagi orang asing itu masih berstatus pencari suaka dan pengungsi, karena banyak terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Jangan sampai terulang, terutama dari media sosial. Karena bisa saja berpacaran tidak dengan yang ada di Sulawesi, tapi bisa di daerah lain. Baik. Nah, sebelum saya meminta closing statement juga dari Pak Hidayat dan juga pesan yang ingin disampaikan Deden kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, ada satu VT nih Pak yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa dan berikut kita saksikan bersama. Selamat datang di zona integritas Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari. Imigrasi Kendari memiliki wilayah kerja 1 kota dan 8 kabupaten. Imigrasi Kendari dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi 1 subbagian fasilitatif
dan 4 seksi substantif. Dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, Imigrasi Kendari terus melakukan perubahan melalui 6 area perubahan. Area manajemen perubahan. Penandatanganan janji kinerja dan fakta integritas menjadi awal komitmen Kantor Imigrasi Kendari dalam mewujudkan WBK. Perubahan mindset dan budaya kerja telah dilaksanakan melalui pembentukan agen perubahan serta pemakaian PIN ramah. Area penataan tata laksana. Imigrasi Kendari bertekad memberikan pelayanan yang pasti dengan menyusun standar operasional prosedur untuk semua jenis pelayanan keimigrasian, menggunakan e-office sebagai implementasi dari e-government, serta menyajikan keterbukaan informasi kepada publik melalui website, sosial media, dan media publikasi lainnya. Area penataan sistem manajemen SDM. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui pola mutasi internal, pemberian reward dan punishment kepada pegawai, sebagai bentuk penegakan aturan disiplin bagi pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari. Area penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan merupakan unsur penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan anggaran, telah diluncurkan aplikasi Si Abang, yaitu inovasi e-office internal Kantor Imigrasi Kendari untuk mengontrol persediaan barang habis pakai. Area penguatan pengawasan. Kantor Imigrasi Kendari telah membentuk tim satuan tugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap gratifikasi, pungutan liar, serta praktik percaloan di area pelayanan. Memeriksa kelengkapan atribut pegawai secara rutin, serta melakukan pengawasan sarana dan prasarana di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari. Area peningkatan kualitas layanan publik. Dalam memberikan pelayanan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kendari mengusung tagline Ikeni Bersinar. Imigrasi Kendari berkomitmen siap melayani dengan ramah. Ikeni dalam bahasa daerah suku Tolaki berarti di sini. Di sini, di Kantor Imigrasi Kendari, masyarakat akan merasakan pelayanan prima yang menghadirkan berbagai inovasi unggulan. Ikeni Lapak, Ikeni Sapa, Ikeni Salto, Lako Ikeni, Ikeni Berkah, Ikeni Yanti, dan Silangsing. Pelayanan ramah HAM juga diwujudkan dengan menyediakan akses khusus bagi disabilitas, ruangan menyusui, serta area bermain anak. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari siap mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ngantar istri buat paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari. Alhamdulillah pelayanannya sangat cepat. Kemudian kami banyak terbantu oleh staf-staf di sini sehingga pembuatan paspor itu tidak ada waktu, paling sekitar 10 menit gitu ya. Nah, artinya untuk pelayanan yang cukup baik. Kemudian juga bangunan kantor juga masih dalam tahap terus perbaikan oleh para kepala imigrasi sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Herian Syam. Saya adalah salah satu